Kisah Rabiah Al-Adawiyah, wali perempuan dengan cinta dan tawakal tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang mengejar harta, kekuasaan, dan pujian manusia, ada seorang wanita yang memilih jalan sunyi, jalan cinta kepada Allah semata. Ia tidak punya apa-apa di dunia, tapi memiliki segalanya dalam hatinya. Namanya tidak sebesar raja, tapi kemuliaannya menembus langit. Hari ini, mari kita belajar dari seorang waliullah yang tidak hanya kuat dalam kesabaran, tapi juga lembut dalam cinta. Dialah Rabiah Al-Adawiyah, dari keterpurukan menuju derajat wali Allah. Rabiah Al-Adawiyah adalah seorang wanita sufi besar yang hidup di Basrah, Irak, pada abad kedua Hijriah. Ia bukan hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga kedalaman cintanya kepada Allah, keteguhan hatinya dalam menjalani hidup miskin, dan zuhud luar biasa terhadap dunia. Ia lahir dalam keluarga sangat miskin. Bahkan, setelah orang tuanya meninggal, ia terjual sebagai budak karena kelaparan dan kemiskinan. Tapi justru dari sana, kisah luar biasanya dimulai. Mengabdikan diri kepada Allah, bukan kepada dunia. Ketika menjadi budak, ia dikenal sangat taat beribadah. Bahkan ia menghabiskan malamnya dengan syalat, dizikir, dan munajat kepada Allah. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan selalu bersyukur. Suatu malam, tuannya mendengar suara tangis dan doa-doanya. Ia mengintip dan mendengar Rabiah berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, maka haramkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan wajahmu dariku." Tuannya menangis mendengarnya. Keesokan harinya, ia membebaskan Rabiah karena merasa tidak pantas memperbudak wanita yang begitu dekat dengan Allah, zuhud, dan tawakal yang tak terbatas. Rabiah hidup sendiri di gubuk sederhana, tanpa harta, tanpa pengikut, tanpa suami. Ia hanya bergantung kepada Allah. Pernah suatu hari, seorang laki-laki kaya datang membawa sejumlah uang dan berkata, "Ini untuk kebutuhanmu." Rabiah bertanya, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepadaku, atau Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Allah." Rabiah menjawab, "Kalau begitu, mengapa engkau mengambil perannya? Dia belum pernah melupakanku, dan aku belum pernah meminta kepada selainnya. Biarlah aku tetap menggantungkan hidupku hanya kepadanya." Burung sebagai pelajaran rezeki. Suatu ketika Rabiah duduk di luar rumah tanpa makanan selama beberapa hari. Seorang teman berkata padanya, "Mengapa engkau tidak mencari sesuatu untuk dimakan?" Ia tersenyum dan berkata, "Burung-burung pun tak pernah menanam atau menyimpan, tapi Allah memberi mereka rezeki setiap hari. Bagaimana mungkin aku yang menyembahnya siang dan malam akan dilupakan olehnya?" Tak lama kemudian, seorang wanita datang membawakan makanan dan berkata, "Hatiku terpanggil untuk membawakan ini untukmu, wahai Rabiah." Sebab rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena keyakinan yang begitu dalam kepada Allah, cinta dan tawakal yang menggetarkan jiwa, Rabiah pernah berkata, "Cinta sejati kepada Allah membuatku tidak peduli apakah aku lapar atau kenyang, apakah aku dipuji atau dicaci. Yang penting adalah apakah Allah ridha atau tidak." Pelajaran dari Rabiah Al-Adawiyah. Pertama, rezeki itu bukan hanya makanan, tapi ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Kedua, jangan takut miskin jika hati kita penuh cinta dan tawakal kepada Allah. Ketiga, keikhlasan dan cinta kepada Allah mengalahkan segala bentuk dunia. Keempat, Allah tidak pernah melupakan hambanya yang tidak pernah meninggalkannya. Cinta, rezeki, dan keteguhan seorang wali wanita. Rabiah Al-Adawiyah mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki banyak, tapi dari mencintai Allah dengan sepenuh hati dan percaya penuh kepadanya. Jangan takut miskin jika hatimu penuh dengan Allah, karena orang yang memiliki Allah telah memiliki segalanya. Sahabat, dunia ini akan berlalu, tapi cinta kepada Allah akan abadi. Mari kita rawat cinta itu dengan kejujuran, kesabaran, dan tawakal, seperti yang dicontohkan oleh Rabiah Al-Adawiyah. Semoga kisah ini menjadi penguat iman, penyejuk hati, dan penuntun langkah kita menuju ridhonya. Kalau kisah ini bermanfaat untukmu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat-sahabatmu. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.